Pak Ali, belum di unmute. Yang mati, Pak. Oke, ya, udah mute. Ya. Jadi yang berikutnya, yang semua gereja punya, ya masih di wadah umum, PAK di gereja bagian satu, semua gereja punya. Tidak ada gereja tidak punya. Biasanya disebut ibadah doa. Ya, jarang gereja yang tidak ada. Ya, ada sih ada. Ya, kadang-kadang gereja hanya kebaktian hari Minggu doang. Tapi ada gereja malah mulainya dari kebaktian doa, hari Minggunya belum ada. Lama-lama rintis jadi hari Minggu ada. Atau sebaliknya, ada gereja mulainya dari hari Minggu dulu dia. Hari Minggu doang kebaktiannya. Lama-lama ada anak-anak. Lama-lama berkembang lagi, nambah orang, baru buat kebaktian doa. Ya. Jadi istilahnya ada gereja senang pakai istilah persekutuan doa. Mereka sebutnya persekutuan doa. Ya. Jadi mereka tidak mau pakai istilah baktian. Ya. Tapi ada gereja yang pakai betul-betul ibadah doa atau ya kebaktian doa. Ya. Jadi kadang-kadang gereja memahami ibadah dan kebaktian beda. Bukan, apa namanya? Ibadah dengan persekutuan. Ya. Jadi ibadah diidentikan dengan kebaktian. Ya. Ibadah setara dengan kebaktian, kebaktian setara dengan ibadah. Tapi persekutuan tidak setara dengan ibadah. Ya, sebagian gereja punya pemahaman gitu. Ya. Itu bisa terlihat dari mana? Ya mereka mengharuskan orang, ayo datang kebaktian hari Minggu. Ya, dorong orang datang. Tapi hari ibadah doanya atau persekutuan doanya tidak terlalu didorong. Ya orang datang bagus, datang ya sudahlah gitu loh. Yang penting hari Minggu harus datang. Dari sini kita tahu mereka punya konsep baktian lebih penting dari persekutuan. Baktian lebih penting, ibadah lebih penting dibanding persekutuan. Maka mereka mengejar orang, ayo hari Minggu harus datang. Sudahlah hari lain datang tidak apa-apa lah. Tapi hari Minggu jangan dilewatin. Ini juga ya, ini juga wadah sebenarnya. Karena hampir semua gereja punya ya persekutuan doa kah, ibadah doa kah, kebaktian doa kah. Ada gereja yang pakai istilah ketiga. Apa namanya? Ibadah tengah minggu. Ya. Nah, kalau mereka yang masih memakai istilah ibadah doa, itu mereka sebenarnya mau menekankan setara dengan hari Minggu. Ya, tapi kalau istilah ada gereja yang pakai istilah memilih kata persekutuan, sebenarnya dia sudah mau membedakan dengan hari Minggu. Dan secara sadar atau tidak sadar, dia sudah punya konsep hari Minggu lebih penting dibanding hari Rabu atau Kamis atau Jumat ini. Ya. Tapi kalau dia masih pertahankan kata ibadah, sebenarnya dia masih punya konsep mendasar hari Minggu dan hari Rabu atau hari Kamis, hari Jumat ini sama pentingnya. Dan sebenarnya dia masih mengharapkan hari Minggu datang, hari ini juga datang. Ya. Nah, begitu juga dengan gereja pakai istilah ibadah tengah minggu. Hari Minggu ibadah, tengah minggunya juga ada ibadah. Dan dia pilih istilah itu, dia ingin menekankan yang hari Minggu penting, yang tengah minggu juga penting. Jadi diharapkan bukan hanya hari Minggu datang, tengah minggu juga datang. Itu pemikirannya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau gereja sudah pakai istilah ibadah tengah minggu, saudara harus mencermati isinya apa. Ya. Karena seringkali kalau sudah pakai istilah ibadah tengah minggu, dia sebenarnya sudah mau keluar menempatkan diri, menegaskan bahwa ini bukan doa. Ya, ini adalah ibadah yang dilakukan bukan di hari Minggu, yaitu di tengah minggu. Jadi isinya ibadah tengah minggu,
ada gereja yang memahaminya ini adalah ibadah di luar hari Minggu. Jadi isinya kurang lebih sama formatnya dengan hari Minggu. Tapi kalau gereja sudah memilih istilah persekutuan doa, ibadah doa, maka dia sudah mau membedakan dengan yang hari Minggu. Ya. Liturginya hari Minggu itu agak beda dengan liturginya yang hari Rabu ini atau hari Kamis atau hari Jumat. Di mana yang hari Minggu itu ibadah, hari Rabu ini banyak menekankan doanya. Firmannya masih ada, liturginya masih ada sedikit, tapi yang mau tekankan yang banyak adalah berdoa. Ya, nah itu yang terjadi. Tapi kalau dia sudah pakai istilah ibadah tengah minggu, kadang-kadang konsepnya adalah doa, tapi kadang-kadang bukan. Ya, jadi kadang-kadang dia betul-betul menyamakan hari Minggu dengan hari yang biasa ini. Mendorong jemaat datang hari Minggu, hari biasa juga sangat diharapkan datang karena bobotnya sama. Ya. Kalau doa kan bobotnya agak beda. Ya. Mau mendorong orang, ayo banyak berdoa. Nah, melalui entahkah istilahnya pakai PD, istilahnya pakai ibadah doa, kebaktian doa atau baktian tengah minggu, melalui wadah ini juga PAK diselenggarakan. Ya, PAK diselenggarakan dengan resmi, ya, merata bagi semua jemaat yang mau datang. Jadi orang-orang dapat belajar, ya, termasuk kalau dia hanya menekankan doa. Ya, jemaat diajar PAK dalam hal ayo berdoa, doa sama-sama itu gimana gitu loh. Ya. Ada orang susah loh doa sama-sama. Ya, doa sendiri dia lancar-lancar aja dan sudah biasa, tapi doa sama-sama bingung dia. Karena sebagian gereja kan namanya doa sama-sama, semua orang ngomong, semua orang buka suara. Oh, yang sini ngomongin kalimat ini, kalimat itu, saling mendengar gitu loh. Ada orang susah, ya, dia tidak bisa gitu. Bagi dia itu terganggu dia. Doa dia terganggu karena orang lain juga berdoa. Ya, yang diharapkan adalah ya satu orang mimpin, gitu. Yang diharapkan. Ya. Atau ya semua orang berdoa aja dalam hati. Jangan keluar suaranya, jangan didengar orang lain. Karena didengar orang lain mengganggu orang lain. Ya, ada orang begitu. Susah dia. Ya. Walaupun kebanyakan orang pelan-pelan dilatih bisa. Ya, bisa. Doa semua orang buka suara. Temanya sama, pokok doanya itu sama. Yang pokok doanya sama, tapi kalimat yang masing-masing orang ucapkan beda. Sebagian kecil orang tidak bisa terima kondisi itu. Mereka merasa terganggu. Ya. Ada gereja yang saya pernah tidur di gereja itu, ya, hari biasanya baktian doanya lumayan banyak. Ya. Baktian doanya cukup bebas. Ya, walaupun masih ada orang mimpin, ada juga firman pendek, tapi doanya banyak. Mereka ada yang mau duduk kursi boleh, duduk lantai, duduk pinggir-pinggir apa-apa gitu. Suka-suka mereka. Tapi hidup bagian doanya. Ya. Salah satunya itu saudara bisa amatnya yang GPPS, yang Arjuno itu, Surabaya itu. Ya. Itu baktian doanya tengah minggu lumayan banyak. Karena orang duduk bisa sudah ada kursi baktiannya, tapi sebagian orang duduk samping-samping. Ya. Di samping kursi di ruang kebaktian yang besar itu, di sampingnya masih ada ruang kosong untuk jalan. Tengahnya juga ada. Orang bisa duduk sana berdoa. Ya. Itu salah satu hal yang hebat. Ya. Jadi jemaatnya bisa termotivasi untuk datang berdoa. Selain ada yang mimpin, dia juga bisa doa sendiri sesuai dengan pokok doa yang dia mau. Sebenarnya gereja bisa berkembang lebih bagus. Buka pintu setiap hari. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Ya. Jam berapapun orang mau datang doa sendiri, silakan di ruang gereja itu. Ya. Mestinya begitu. Dan tidak harus ada orang mimpin terus. Orang sempat jam berapa aja datang doa sendiri situ, sudah pulang dia. Entah dia doa 5 menit, 15 menit, atau mau 30 menit.
Ya, ada yang pagi, ada siangan dikit, ada yang tengah hari, ada yang sore, ada yang malam. Udah dia doa sesuai dengan pokok doanya sendiri. Ya, ini di luar jam doa ini, ya, pintu gereja selalu terbuka. Nah, sebenarnya itu pun PAK. Tidak ada orang ngajarin kan? Ya, dia berjemaat praktekkan sendiri. Apa yang dia sudah pahami tentang doa, ya dia kerjakan, dia praktekkan. Ya, mestinya gereja harus bisa mencapai gitu. Cuma gereja takut, ya, gereja takut pianonya hilang, ya, sound systemnya hilang, ada orang tidak dikenal datang nyolong, ya. Jadi kan hari yang tidak ada kegiatan, pintu gereja dikunci, ya, seperti itu kan kenyataannya. Tapi mestinya gereja bisa berpikir lebih luas, yaitu pintu kebaktian, ruang kebaktian umum tetap terbuka. Hari Senin sampai Sabtu itu pun di luar hari Minggu orang bisa datang dengan leluasa. Ya. Toh gereja banyak kan sekarang ada satpam. Kalau ada satpam pun paling ada office boy bisa jaga-jaga ngawasin. Ya. Gitu. Atau minimal diumumkanlah pada jemaat. Ya. Walaupun Senin sampai Jumat di gereja kita tidak ada kegiatan, tapi pintu gereja selalu terbuka. Ya. Atau pagi gereja selalu terbuka jam 6 sampai jam 8. Sorenya misalnya jam 5 sampai jam 9. Siapa aja mau datang mau doa sendiri silakan. Itu pun hal yang bagus. Kalau perlu jemaatnya kalau tidak ada satpam, tidak punya OB, ya, tidak ada yang ngurus langsung gereja itu, tidak ada yang tinggal di situ. Kalau perlu jemaatnya diatur tiket, ya, tiket hanya untuk jaga keamanan gereja seperti satpam itu. Datang, ya, satu hari kalau perlu 2 orang, ya, buka jam 5 sampai jam 9 malam, satu orang jam tugas piket jam 5 sampai jam 7, ya. Satu lagi tugas jam 7 sampai jam 9, cuma datang dia nongkrong, ya, mau pantau orang mau doa datang, hanya untuk jaga-jaga jangan sampai maling datang, ya. Orang datang curi barang-barang gereja. Nah, kalau sudah seperti itu, ya jemaat bisa mendapatkan PAK dengan praktek langsung mereka belajar berdoa. Tidak ada orang yang mimpin. Ya. Dan jangan-jangan itu juga sangat efektif. Sama efektifnya dengan baktian doa, persekutuan doa, ibadah tengah minggu. Ya. Itu hal yang sederhana, tapi kadang-kadang gereja tidak pikir. Ya. Gereja hanya mikirkan pakai acara. Ya. Pakai acara, nah acaranya rame-rame gitu. Ya. Padahal itu juga sangat efektif, ya, untuk PAK. PAK itu apa juga? Pendidikan juga. Praktek langsung, ya, yaitu doa. Praktek langsung dia menjalani kehidupan doanya. Ya di rumah dia bisa lakukan juga. Tapi dia kalau dia mau datang gereja berdoa, itu pasti ada hal yang lebih, ya, penghayatan yang lebih, sehingga dia merasa perlu, tak cukup dia merasa doa sendiri di rumah. Ya Tuhan mendengar, ya, tapi dia merasa ada yang nilai lebih datang ke gereja berdoa. Ya. Harus dipikirkan gereja seperti itu. Buka pintunya untuk orang datang berdoa. Walaupun tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan sama sekali. Ya. Yang paling-paling harus dipertimbangkan adalah jangan sampai terjadi kehilangan. Barang-barang dicuri. Ya. Itu aja. Jadi tidak ada alasan sebenarnya gereja tutup pintunya di hari biasa. Kalau saudara mengamatin masjid-masjid loh, ya, buka terus pintunya. Banyak masjid itu bahkan tidak pernah tutup pintunya, malam pun buka. Ya. Orang mau tidur di masjid malam silakan. Ya. Sebagian orang ada perjalanan jauh, di tengah jalan dia tidur. Tidurnya mana? Cari masjid. Ya. Entah tidur di luar masjid atau bahkan tidur dalam ruangan dalam masjid. Karena banyakkan masjid pintunya tidak pernah dikunci. Ya. Ada juga sih masjid yang kehilangan uang persembahannya gitu loh, kotak persembahan dicolong orang, ada juga. Tapi kebanyakan sih enggak. Dia pintunya terbuka sampai untuk hal-hal yang tidak ada urusan dengan ibadah pun orang lakukan di situ ya, termasuk orang numpang tidur. Ya.
Ada gereja tertentu, ya, daerah sana suka banjir, gerejanya pengungsian orang banjir. Ya. Jadi ketika banjir di gereja itu agak tinggi, orang ngungsi semua, tidur 1 malam atau 2 malam, nunggu kering, ya, di depan halaman gereja atau bahkan dalam ruang-ruang kelas. Ya. Terus ada lagi bahkan disediakan makan di waktu-waktu banjir itu. Udah sampai seperti itu. Oke, sampai sini dulu ibadah doa, persekutuan doa, ibadah tengah minggu. Ada yang mau didiskusikan? Ibadah doa adalah salah satu ya yang sering dipakai orang untuk mengukur kedewasaan jemaat. Kedewasaan sebuah gereja lokal salah satunya diukur dari jumlah kehadiran di baktian doa. Ya, baktian doanya itu berapa persen dari baktian hari Minggu? Ya, salah satunya orang mengukur pertumbuhan jemaat itu dari situ. Banyakkan gereja yang hadir dalam PD atau ibadah doa itu paling 20%. Ya, kadang-kadang 20% juga tidak cukup. Tidak sampai, ya, 10% doang. Ya. 20% kadang-kadang susah dicapai. Ya. Saudara boleh pantau itu dari warta gereja itu. Ya, warta gereja tiap minggu dilaporin. Lihat, hari Minggu 1, 2, 3 di total jumlahnya. Terus baktian doanya berapa? Lagi coba lihat persentasenya. Itu menarik. Tentu bukan satu-satunya, ya, tapi ini salah satu cara mengukur kedewasaan sebuah gereja atau keberhasilan sebuah gereja.